Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Pada hari ini kita berjumpa lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Bapak harap kalian nanti bisa mengikuti pelajaran ini dengan sungguh-sungguh supaya ada manfaat yang bisa kita petik di dalamnya, yang kemudian bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita mulai pelajaran, Bapak minta salah seorang di antara kalian untuk memimpin doa. Bapak ucapkan terima kasih kepada yang telah memimpin doa tadi. Semoga doanya kita hari ini menambah keberkahan dari dalam melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai orang Islam, yaitu menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi laki-laki muslim dan perempuan muslim. Oke, Bapak mau absen dulu. Ada yang tidak hadir? Ada. Berapa orang tidak hadir? Satu orang ya. Siapa namanya? Muhammad Rizky Fahmi ya. Kenapa dia tidak hadir? Tanpa keterangan ya. Itu saja hadir. Ya, Pak. Oke. Nanti yang tahu rumahnya Fahmi bisa kalian hubungi dia supaya kita tahu informasi dan alasannya. Jadi materi kita hari ini masih tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Materi yang lalu kita sudah membicarakan tentang makna iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, pada kesempatan kali ini juga kita masih tetap berbicara tentang makna iman kepada kitab-kitab Allah. Akan tetapi fokus pembahasan kita adalah pada dalil-dalil nakli tentang iman kepada kitab Allah. Dalil nakli. Ya, dalil nakli tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Ada yang masih ingat materi yang lalu? Ada berapa kitab yang pernah Allah turunkan? Ada 4 ya. Siapa yang bisa menyebutkan? Ya, silakan. Al-Quran, Injil, Zabur, Taurat. Oke, Al-Quran, Injil, Zabur, Taurat. Nah, pada hari ini kita akan berbicara tentang dalil-dalil keempat kitab itu. Yang pertama, apa dalilnya Al-Quran? Apakah ada dalilnya dalam Al-Quran atau dalam hadis yang menginformasikan kepada kita Allah menurunkan Al-Quran? Begitu pula dengan kitab-kitab yang lainnya, kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil. Nah, nanti tugas kalian adalah mencari dalilnya. Oke, sebelum Bapak memulai aktivitas belajar ini, silakan lihat sampah yang ada di sekitar kalian. Oke, silakan dipungut kalau ada. Ya, dibuang di tong sampah ya. Baik, Bapak anggap kelasnya sudah bersih. Kita lanjutkan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kalian mampu menunjukkan dalil-dalil nakli tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Yang kedua, kalian mampu menganalisis tentang dalil-dalil nakli beriman kepada kitab-kitab Allah. Oke, kita langsung saja. Bapak sudah bagi 3 kelompok karena jumlah kalian yang tidak memungkinkan untuk dibagi 4 kelompok. Bapak telah bagi 3 kelompok, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 1 tugasnya nanti silakan kamu cari dalil-dalil nakli tentang kitab Al-Quran. Dalil-dalil nakli tentang kitab suci Al-Quran. Kelompok 2 dalil-dalil nakli kitab suci Injil. Dan kelompok 3 dalil-dalil nakli tentang kitab suci. Silakan kalian cari dalil-dalilnya. Kalian buat peta konsep. Yang pertama, judulnya iman kepada kitab Allah. Yang kedua, kalian buat dalilnya.
Yang ketiga, dalil itu kalian cari tafsir dan asbabun nuzulnya. Oke, dipahami? Cari dalilnya, kemudian tafsir dan asbabun nuzulnya. Untuk bahan diskusi kita, kalian bisa cari di teks bacaan ya, atau di laman-laman yang memuat tentang informasi. Bisa kalian cari di internet atau di bahan-bahan bacaan lain. Boleh cari di internet juga. Yang lain juga ya. Semua kelompok harus aktif. Bapak nilai keaktifan kalian. Oke, waktu diskusi sudah selesai. Kita masuk di sesi presentasi. Kepada masing-masing kelompok nanti Bapak beri kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusinya, yaitu tentang dalil-dalil Nabi iman kepada kitab-kitab Allah. Untuk pertama, Bapak beri kesempatan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan. Nanti kelompok lain mendengarkan presentasi dari kelompok 1. Kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan. Kalau tidak, nanti kita akan lanjut pada kelompok berikutnya. Oke, kelompok 1 yang diberi tugas untuk mempresentasikan, silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kami mempelajari tentang dalil naqli, beriman kepada kitab Al-Quran. Dalil naqli Quran surah An-Nisa 126. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Adapun asbabun nuzulnya, ayat ini turun berkenaan dengan sahabat yang datang kepada Rasulullah yang menyatakan beriman kepada kitab Allah tapi mengingkari Rasul Allah, dan hal itu dibantah oleh Rasulullah dengan mengatakan bahwa selain beriman kepada kitabnya juga harus beriman kepada Rasul. Sekian dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok 1 sudah mempresentasikan. Kelompok lain ada yang ingin bertanya? Tidak ada ya? Oke, kalau begitu kita kasih aplaus kelompok 1. Kedua, Bapak kasih kesempatan untuk mempresentasikan diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
hasil diskusinya? Memberikan kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Asbabun nuzul kitab Injil. Kitab Injil diwahyukan kepada Nabi Isa pada abad 1 Masehi, ditulis dengan menggunakan bahasa Suryani, diturunkan di kota Yerusalem. Kitab ini menjadi pedoman bagi kaum Nasrani. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Di sini kami mempelajari tentang dalil kitab Taurat. Adapun dalil tentang kitab Taurat dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 49 yang artinya, dan sesungguhnya telah kami berikan Alkitab Taurat kepada Musa agar mereka Bani Israel mendapat petunjuk. Tafsirannya, dan agar mereka Bani Israel mendapat petunjuk. Dan sesungguhnya kami telah menganugerahkan kepada Musa kitab Taurat agar mereka, yakni Bani Israel, mendapat petunjuk ke jalan yang benar dan sungguh-sungguh menjalankannya. Asbabun nuzul dari kitab Taurat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kasih aplaus kelompok 3. Jadi demikianlah sesi diskusi yang telah kalian lakukan. Ada yang ingin menyimpulkan hari ini tentang diskusi kita? Ada yang ingin menyimpulkan tentang apa yang bisa kalian petik dari hasil diskusi kita hari ini? Hah? Kelompok 1 ada yang ingin menyimpulkan? Tidak ada ya? Oke, baik. Bapak ingin menyimpulkan bahwa beriman kepada seluruh kitab-kitab Allah itu adalah wajib. Beriman kepada seluruh kitab-kitab Allah itu adalah wajib. Al-Quran, Zabur, Taurat, dan Injil. Akan tetapi hanya sebatas mengimani bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitab itu yang wajib kita laksanakan perintahnya, yang wajib kita laksanakan hukum dan syariatnya adalah kitab Al-Quran. Jadi kitab-kitab selain Al-Quran kita wajib mengimani bahwa Allah telah menurunkan, tapi Al-Quran wajib dilaksanakan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Oke, ada pertanyaan sejauh ini? Kuis. Baiklah, selanjutnya sebagai penutup Bapak akan buat kuis. Silakan kalian masuk di ketik di Google Quizzes. Token diskusi atau token kuisnya 3776. Baiklah anak-anak sekalian, sebagai penutup Bapak ingin menyampaikan kepada kalian agar nanti materi berikutnya tentang iman kepada kitab Allah dan relevansinya dengan kehidupan sehari-hari, kalian bisa baca kembali. Kalian baca di rumah ya tentang referensi-referensi yang diperlukan, termasuk buku paketnya, materinya kalian pelajari di rumah. Nanti insya Allah kita akan jumpa lagi di minggu yang akan datang untuk membahas materi selanjutnya.